Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh besar dalam hidup kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam khotbah dan salam. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan, bila melihat bintang nomor 8. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, di minggu pagi ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah kebaktian kami hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Nats membimbing kita berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Jemaat yang di rumah, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, Dia selalu menyediakan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata.
ayat 25. Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang benar dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil. Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kehidupanku, akulah terbuang dari hadapan matamu. Tapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kita mau menyembah Tuhan, bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Disediakan
Baik Bapak Ibu,
kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya. Shalom semua jemaat yang kekasih. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Ya, lama tidak berjumpa ya. Kita sudah tidak ketemu sudah beberapa minggu, tetapi Bapak Ibu Saudara kita masih terus saling mendoakan satu dengan yang lain supaya masalah yang terjadi saat ini boleh terus Tuhan pimpin dan kita boleh bertemu dalam waktu dan rencana Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Jemaat di rumah boleh membacanya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Tetapi dari mimbar ini hari ini saya akan membacakan ayat 24 saja untuk kita semuanya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan atau berbuat, bertindak dalam keadaan yang berkecukupan atau dalam keadaan hati yang bergembira itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, untuk melakukan sesuatu hal yang bermakna. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tantangan pergumulan kehidupan untuk menjadi berkat, itu sangat sulit sekali, ya. Tetapi firman Tuhan kita hari ini di bawah satu tema, yaitu menjadi berkat di masa sukar. Artinya apa Bapak Ibu? Semua situasi kehidupan yang kita alami, kita dituntut oleh Tuhan untuk tetap menjadi berkat, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-24, Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkannya bersama-sama. Saya sudah membagi 3 bagian penting tentang bagaimana caranya agar kita dapat menjadi berkat di masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan memperlihatkan atau Alkitab memperlihatkan kepada kita tentang situasi atau masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel atau oleh Elia pada waktu itu, ya. Saudara, orang Israel dipimpin oleh seorang raja yang tidak takut kepada Tuhan. Namanya adalah Raja Ahab, ya. Raja Ahab ini dikatakan di dalam firman Tuhan, dia melakukan kejahatan lebih jahat daripada yang sudah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, dia menikahi orang yang tidak percaya, menikahi seorang perempuan namanya Isabel, orang Sidon, yang juga menyembah berhala, yang begitu taat kepada berhalanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup Ahab makin ditarik oleh berhala-berhala ini, sehingga dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan, bahkan juga tempat-tempat di dalam penyembahan berhala. Dan di dalam firman Tuhan katakan, dia sangat menyakiti hati Tuhan, ya, sehingga Tuhan menghukum orang Israel, juga menghukum keluarga Ahab. Masih ingat Bapak Ibu Saudara perjanjian Allah kepada Musa? Kalau mereka taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Tetapi ketika mereka tidak taat, maka kutuklah yang akan mereka terima.
Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan kita hari ini, orang-orang Israel pun mereka mengalami kutuk dari Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan Tuhan tidak mengirimkan embun atau hujan di Israel bertahun-tahun lamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Israel seharusnya mereka sadar bahwa inilah kutukan dari Tuhan, dan ini sudah disampaikan oleh Tuhan jauh sebelum Ahab memimpin bangsa Israel. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, kita melihat iman Elia dan ketaatannya di masa sukar yang sedang dia alami. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan datanglah firman Tuhan kepadanya. Juga di dalam ayat yang ke-8, datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Elia terus membuka dirinya akan kebenaran firman Allah. Di masa-masa sukar yang mereka alami, firman Allah menjadi landasan utama dalam kehidupan Elia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop pertama Elia di tepi sungai Kerit itu, kita melihat bahwa Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, dan di sana nanti Tuhan akan memelihara dia. Dia akan minum dari sungai itu. Dan bagaimana dengan makannya? Bapak Ibu Saudara tahu, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Tidak sanggup terpikirkan di dalam pikirannya, yaitu seekor burung, dikatakan burung gagak, membawa roti dan daging kepadanya. Kapan? Pagi dan petang hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan, Elia tahu akhirnya apa yang ingin Tuhan buat di dalam kehidupannya. Memang firman Tuhan susah untuk dimengerti. Elia tidak tahu kenapa Tuhan menariknya ke sana. Tetapi Elia tahu firman Tuhan juga perlu respon dari kehidupannya, ketaatannya, sehingga pemeliharaan Tuhan luar biasa ada padanya. Juga firman Tuhan datang lagi kepada Elia di dalam perikop berikutnya, Elia dan janda di Sarfat. Di sini dikatakan bahwa Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Ya, jemaat yang kekasih, Sidon bukanlah bagian dari Israel. Sidon adalah tempat di mana orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Elia diperintahkan Tuhan ke sana, dan Tuhan berjanji bahwa di Sidon, di Sarfat itu, Elia akan menjumpai seorang janda, dan janda itu akan memberi engkau makan, dikatakan ayat yang ke-9. Ketaatan Elia kepada Tuhan, ya, ketaatan Elia kepada Tuhan membuat apa yang Tuhan sampaikan justru luar biasa dia nikmati. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat 10, 11, 12, dan 13, kita melihat dia berjumpa dengan perempuan itu, ya. Perempuan itu sedang mengumpulkan kayu, dikatakan, dan dia hanya memiliki minyak sedikit dan roti juga sedikit, tepung juga sedikit. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi Elia katakan apa? Buatlah itu bagiku, baru bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, jemaat yang kekasih, dari roti dan dari minyak itu, perempuan ini pun dipelihara oleh Tuhan. Elia dipelihara oleh Tuhan, makan sampai dikatakan, kalau kita membaca perikop ke depannya, sampai hujan diberikan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, itu juga harus kita alami dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti kehendak dan jalan Tuhan. Ya, jangan anggap ibadah online ini ecek-ecek saja, ya, biasa-biasa saja, sehingga di rumah Bapak Ibu Saudara ibadah tidak ibadah seperti biasa saja, ya. Enggak di gereja rasanya enggak beribadah.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saat-saat inilah Tuhan ingin melihat apakah kita memiliki iman yang asli atau iman yang palsu, atau kita memiliki ibadah yang sejati atau ibadah yang palsu, ya. Kalau ibadah yang asli, Bapak Ibu Saudara, tidak di gereja pun kita tetap beribadah, ya. Tidak ada pendeta pun ibadah tetap jalan, ya. Semua tetap berjalan walaupun keadaan-keadaan yang menimpa terasa sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau iman palsu, Bapak Ibu Saudara, tidak mau beribadah karena rasanya kalau nggak di gereja nggak abdol, ya, tidak benar-benar beribadah, ya. Atau Pak Pendetanya misalnya nggak ada, nggak ibadah karena nggak ada yang pimpin di dalam gereja. Nah, jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Ternyata di masa-masa sulit, kita jangan menjauhkan diri dari ibadah, dari mendengarkan suara Tuhan, tetapi pekalah kepada Tuhan di dalam masa-masa sulit yang kita hadapi. Nah, jemaat yang kekasih, Tuhan Elia mengatakan di dalam ayat yang kelima, lalu ia pergi, dikatakan, ya, melakukan firman Tuhan. Juga ayat yang ke-10 juga dikatakan demikian. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang dengar firman Tuhan juga kalau tidak lakukan, itu sama dengan bohong, ya. Jadi kita harus terus peka kepada firman Tuhan dan juga berikan hati kita, berikan kaki kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada berkat bagi orang-orang yang memiliki hidup taat dan mau dengar firman Tuhan. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Pertama, mari kita lihat untuk Elia itu sendiri, ya. Kita melihat, kalau kita melihat di dalam 2 perikop firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan melawat dia, bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya di dalam waktu-waktu yang sulit. Itu sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dia bisa makan sampai kenyang, cukup, tak kekurangan. Orang lain, orang Israel, mereka mengalami kekurangan. Elia di dalam pemeliharaan Allah. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang terus peka terhadap firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kehidupannya. Bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat juga peristiwa dalam perikop-perikop ini, kita melihat bahwa Elia bisa melihat keajaiban Tuhan, burung gagak bisa dikirimkan. Itu pekerjaan luar biasa, mujizat besar. Elia juga bisa melihat tepung, minyak itu kok tak habis-habis. Itu juga mujizat Tuhan. Dan di bagian yang lain, 18 sampai dengan ayat 24, kita melihat juga bahwa Elia melihat kuasa Allah membangkitkan anak daripada perempuan itu, ya. Itu bagi Elia. Tetapi bagi perempuan ini pun ada berkat yang sudah Tuhan berikan. Berkat yang paling besar apa, Bapak Ibu Saudara? Adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia mendapatkan keselamatan. Ayat yang ke-24, saya mau katakan lagi, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Luar biasa, bukan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan keselamatan. Dia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang besar, Allah keselamatan. Dia tahu bahwa Elia adalah utusan Allah. Bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara, dia juga menikmati berkat Tuhan bersama dengan Elia, betul? Dia menikmati makan roti dari minyak itu tidak habis-habis, dikatakan tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Dia juga menikmati bagaimana Allah memelihara keluarganya, ya, tidak mengambil anaknya, walaupun dikatakan anaknya sudah mati, tetapi dia melihat betapa besarnya Allah Israel yang berkuasa menyelamatkan jiwa
rohani maupun nyawa kita secara duniawi. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar dari Elia. Elia tidak berfokus kepada masalah saja, tetapi dia berfokus mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Itu baginya lebih daripada menikmati berkat secara jasmani. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan kita yang sulit seperti ini, terus menjadi berkat. Amin. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tebarkan kasih-Mu kepada banyak orang, sehingga orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan satu doa kita, dari peristiwa-peristiwa yang saat ini kita alami, orang bisa mengetahui bahwa Yesus hidup, Dia sanggup menyelamatkan jiwa manusia. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengerti segala rencana dan kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memelihara kami di dalam waktu-waktu yang sulit. Bahkan kerinduan-Mu juga Tuhan, untuk kami terus menjadi berkat di waktu-waktu ini. Tolonglah kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu, supaya kami boleh membawa dampak di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan kami yang ada. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bersama-sama kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang berada di rumah dimanapun kalian berada saat ini, saya memohon kita berdoa bersama-sama. Mari kita duduk satu di dalam doa. Bapa yang kekal di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami beribadah melalui media online saat ini. Tapi itu tidak mengurangi kami Tuhan untuk datang kepada-Mu. Walaupun saat ini kami sebagian besar semua berada di rumah kami masing-masing untuk menyaksikan ibadah melalui media online. Dan kami percaya Tuhan, urapan kuasa Tuhan tidak menjauhkan kami, sehingga kami terus dengan sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, mengenai penyakit virus corona COVID-19 saat ini. Banyak orang yang
hilang pengharapan saat ini Tuhan karena virus corona ini. Tapi biarlah Tuhan, kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami hanya berpegang teguh kepada-Mu, kami hanya memohon kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah sumber pengharapan kami, sehingga kami memohon kepada-Mu ya Bapa. Kami berbicara kepada-Mu ya Tuhan, semua pengharapan itu kami taruh di dalam tangan-Mu Bapa, dan kami mempunyai harapan untuk kedepannya Tuhan. Dan biarlah semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari orang tua sampai dengan anak-anak kecil, Tuhan Engkau lindungi kami, Engkau berikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami setiap hari. Walaupun ada virus COVID-19 ini Tuhan, kami hanya memohon kepada Engkau Tuhan, berikan kesehatan kepada kami. Engkau tutup bungkus Tuhan kami dengan darah kuasa-Mu, persenjatai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami melakukan aktivitas kami setiap hari, kami ada senjata daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang kami berikan saat ini Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, agar semua orang-orang yang sudah memberikan, Engkau berkati saat ini Tuhan. Baik yang belum memberikan saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa kepada-Mu Tuhan, semua yang ada di rumah saat ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada, ataupun hamba-hamba Tuhan yang melakukan aktivitas perekaman untuk online saat ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau persenjatai juga Tuhan mereka dengan darah kuasa-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk misionaris yang berada di pelosok-pelosok tanah air, bahkan di luar negeri Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tidak kehilangan pengharapan kepada-Mu Bapa, dan mereka terus memberitakan berita firman-Mu Tuhan, baik itu melalui media online ataupun bertatap muka dengan siapapun yang mereka ketemu saat ini Tuhan, dimanapun mereka menyampaikan berita firman-Mu itu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga terus mereka berjalan di dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Korintus Cibubur dan jemaat Banten Sukacita Banten Gebang. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, semua jemaat-jemaat-Mu, baik di Harvest City juga Tuhan. Engkau berkati semua pelayan-pelayan yang ada di sana Tuhan. Engkau berikan semua kekuatan kepada mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk sinode kami ataupun untuk YPPI Batu Malang, semua yang bekerja di sana Tuhan, pelayan-pelayan yang berada di sana Tuhan, Engkau persenjatai juga Tuhan mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekeliling ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan kemuliaan bagi mereka, walaupun mereka tidak mengenal Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, melalui doa pada saat ini Tuhan, Engkau dengan
Kami dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar semua orang yang berada di sekitar sini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Dan lupa juga Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat Muslim yang saat ini berpuasa. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemuliaan bagi mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah puasa sepanjang sebulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua apa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, biarlah itu sesuai apa yang kami ucapkan saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara-Mu Bapa. Dan biarlah hari ini kami tutup dalam doa Bapa kami, dan saat ini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan lupa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian. Tuhan pasti sanggup. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.